Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Mukhtar dan teman saya Arifin Ilham Ramadan. Saya di sini sebagai pewawancara ingin bertanya-tanya sedikit tentang Nabi Muhammad, nasab dan kelahirannya kepada pemateri beliau Mas Arifin Ilham. Nah, untuk pertanyaan pertama yang langsung saja saya masuk dalam pertanyaan pertama itu, bagaimana nasab dan keturunan dari Nabi Muhammad? Jadi langsung saja. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki keturunan yang sangat istimewa, katakanlah. Kenapa? Karena dari kakeknya, dari ayahnya, dari kakeknya, kemudian sampai buyut-buyutnya itu dia keturunannya itu sangat istimewa lah, dari orang-orang yang besar gitu, orang-orang ternama di suku Quraisy gitu. Kenapa? Ya. Jadi yang pertama itu dari kakeknya itu sangat dihormati ketika itu. Semua keturunannya itu sangat tunduk dan patuh kepada kakeknya, yaitu beliau Abdul Muthalib. Sebelumnya, jadi kenapa dinamakan Abdul Muthalib? Jadi dulu itu waktu kecil dia itu bernama Suwaibah. Nah, itu. Kenapa? Karena pada saat beliau lahir, itu memiliki di atas kepalanya ada uban gitu. Nah, kenapa dinamakan Suwaibah gitu kan? Kemudian waktu kecil itu beliau kayak tidak terurus gitulah ketika diasuh oleh ibunya itu. Kemudian pamannya itu datang dan kemudian membawa beliau ke Mekah untuk diasuh. Nah, kemudian tapi pamannya itu tidak mau lah kalau dia itu memiliki membawa seorang anak yang sangat tidak terurus, maka anak tersebut dikatakanlah sebagai budak atau abdun gitu. Nah, dari situlah beliau asal mulanya itu dinamakan jadi Abdul Muthalib. Nah, itu kemudian dari Abdul Muthalib lahirlah seorang Abdullah, dan kemudian beliau juga melahirkan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Nabi Muhammad itu memiliki keturunan yang sangat mulia tadi, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf, kemudian bin Qusay, kemudian bin Kilab, kemudian bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, kemudian bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrika, kemudian bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nidar, kemudian bin Ma'ad, dan juga terakhir bin Adnan. Nah, dari situ kita diusahakanlah bisa menghafal keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu sampai Nabi Ibrahim itu ataupun Nabi Adam itu tidak perlu kita hafalkan, karena dari menghafal keturunan Nabi Muhammad itu kita insya Allah mendapatkan barokahnya, mendapatkan pahala itu. Oke, sudah jelas ya? cukup jelas penjelasan dari Mas Ilham. Nah, itu terus yang ingin saya tanyakan kedua itu, kapan sih Nabi Muhammad lahir dan di mana? Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Kemudian pada tahun Gajah itu. Namun ada pendapat lain itu berbeda-beda lah tentang pendapat dari kelahirannya Nabi Muhammad itu. Kemudian beliau itu dilahirkan dari seorang ibu yang sangat mulia juga, yaitu Ibu Siti Aminah itu. Nah, namun pada kelahirannya beliau tidak
didampingi oleh seorang ayah, karena pada saat umur 2 bulan itu beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya gitu. Gitu ya. Iya. Oke, berarti Nabi Muhammad itu dilahirkan tanpa seorang ayah gitu. Nah, gitu. Jadi Seorang ayah pada zaman kecil. beliau lahir dalam keadaan yatim gitu. Terus yang selanjutnya itu dari beliau lahir, Nabi Muhammad lahir itu kan ada banyak peristiwa-peristiwa dari sebelum lahir dan setelah itu. Mungkin Mas Ilham bisa menyebutkan sedikit Mas Ya. itu. Jadi ini pada saat Nabi Muhammad lahir itu banyaklah peristiwa-peristiwa. Namun yang paling terkenal adalah pada saat ada pasukan bergajah yang datang berbondong-bondong ingin menyerang Ka'bah. Nah, itu yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha. Nah, itu kenapa sih kok pada datang menyerang Ka'bah? Itu karena Raja Abraha itu merasa tersaingi gitu kan. Bangunannya itu kok di Ka'bah lebih ramai ya, dikunjungi ya. Otomatis beliau merasa iri dan kemudian memunculkan rasa ingin menghancurkan Ka'bah dengan segerombolan pasukan bergajah itu. Namun kata Allah, atas izin Allah itu pasukan bergajah itu langsung dihentikan, dihancurkanlah oleh burung ababil. Nah, dalam surat Al-Fil sudah jelas itu, mungkin antum juga sudah hafal ayatnya. Nah, itu dia pasukan bergajah itu dihancurkan dengan burung ababil yang membawa batu dari api neraka, dari neraka. Nah, kan sangat panas gitu ya, otomatis langsung dihancurkan, kemudian hancur luluh lantak semuanya, lari kocar kacir, kemudian kemenangan oleh Ka'bah itu. Nah, kemudian ada peristiwa lain juga ketika Nabi Muhammad lahir itu ada api. Nah, ini api yang sangat istimewa karena api itu tidak pernah padam sebelumnya dari zaman dahulu lah itu. Api yang disembah oleh kaum Majusi. Nah, itu kemudian pada saat itu Nabi Muhammad lahir, api itu padam lah. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba padam begitu saja. Kemudian ada lagi istana dari Kisra itu tiba-tiba bergoncang gitu. Nah, itu ketika Nabi Muhammad lahir, istana di situ singgasana istana Kisra itu bergoncang. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad lahir, beliau langsung menyusul kepada Halimah Sa'diyah. Nah, kemudian pada saat itu juga terjadi ya itu sebuah keberkahan, sebuah peristiwa ketika itu, dimana yang semulanya kambing-kambing atau domba-domba itu yang kurus-kurus, nah itu jadi gemuk-gemuk, jadi menghasilkan susu gitulah. Kemudian tanaman dan rumputan sekitarnya itu tumbuh subur. Nah, kemudian banyak sekali keajaiban-keajaiban ketika Nabi Muhammad sedang dalam asuhan Halimah Sa'diyah itu. Nah, begitu Mas. Jadi Nabi Muhammad itu sudah nampak kenabiannya dari awal sekali itu. Mungkin masih banyak orang yang belum menyadari. Mungkin itu Mas, mungkin dari saya wawancara ini hanya beberapa hal itu. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf atas banyaknya salah kata dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arifin Ilham yang telah memberikan penjelasan yang sangat detail, sangat Masya Allah untuk kita semua. Ada tambahan Mas Arifin? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya itu katanya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihannya itu mungkin katanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya